Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope we are always in good and healthy. Introduce myself, my name is Mukhtar. I am from Department of Physical Education, Faculty of Teacher Training and Education, Tirtayasa University 2019. In this video, I will explain about the relationship between heat and temperature and change in substance form. Before we are study, let's pray together. Pray begin. Finish. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mukhtar. Kali ini kita akan mempelajari mengenai hubungan antara kalor dan suhu benda dan wujudnya. Tujuan kita mempelajari bab ini tentunya supaya kita mengetahui sebenarnya ada apa sih dengan si kalor dan si suhu. Apakah mereka mempunyai hubungan yang spesial? Penasaran kan? Makanya ikuti pembelajaran ini dengan semangat dan seksama. Di awal video, tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa kita sangat dekat sekali dengan fenomena-fenomena fisika, khususnya mengenai panas. Di mana pada saat kita ingin masak, kita memerlukan kompor agar masakan kita matang. Ketika kita mau bikin kopi, kita membutuhkan air panas. Dan masih banyak lagi kegiatan sehari-hari yang bersinggungan dengan fisika. Bahkan seperti tadi, ketika kita ingin membuat kopi, dan ternyata kopi yang kita buat terlalu panas, maka hanya ada dua cara untuk menikmatinya. Yang pertama, biarkan kopi tersebut dingin dalam beberapa saat, namun ini membutuhkan waktu yang lama. Dan cara yang kedua, yaitu cara yang paling ampuh, yaitu dengan mencampur air panas dengan air dingin, supaya kopi yang ingin kita menikmati menjadi hangat. Selain menggunakan cara-cara yang tadi, kita juga biasanya menggunakan cara-cara klasik untuk mendinginkan kopi. Contohnya yaitu menggunakan piringan kecil. Nah, piringan kecil tersebut digunakan oleh kita, kemudian dituangkan kopi yang panas tadi, sehingga kopi yang tadinya panas menjadi lebih dingin. Hal tersebut tentunya ada sangkut pautnya dengan fisika, di mana ketika kita tuangkan kopi tersebut ke dalam piring, maka akan tercampur antara suhu kopi dengan suhu lingkungan, yaitu suhu pada piringan tersebut. Nah, ternyata hal tersebut bisa kita ukur perpindahan panasnya dengan menggunakan konsep-konsep fisika loh. Pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik telah belajar mengenai definisi suhu dan kalor kan? Nah, sekarang coba kakak mau tanya, apa sih kalor itu? Apakah kalor itu bahasa Inggrisnya warna? Itu color. Atau mungkin color itu celana pendek? Nah, ternyata kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Kalor berbeda dengan suhu, karena suhu adalah ukuran dalam satuan derajat panas. Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas, baik yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Untuk selanjutnya, pengaruh kalor terhadap suatu benda. Misalkan ada sebuah zat dipanaskan secara terus-menerus. Contohnya seperti es. Es akan mencair. Secara ideal, es mencair tepat di angka 0 derajat Celcius. Lalu bagaimana ketika es berada pada minus 10 derajat Celcius, kemudian dipanaskan? Apakah langsung mencair? Tentu tidak. Es akan berubah suhu terlebih dahulu. Kemudian pada angka 0 derajat, es baru menjadi air. Setelah kita telusuri, ternyata ada dua pengaruh kalor. Yang pertama, kalor ini menyebabkan kenaikan suhu. Dan yang kedua, kalor ini menyebabkan perubahan wujud zat. Lalu apa hubungannya kalor dengan perubahan suhu? Kita analogikan ketika ada 1 gelas air dalam panci dan 2 gelas air dalam panci yang lain. Kemudian dipanaskan di atas kompor dengan panas yang sama. Kompor mana yang akan duluan panas? Tentu kita akan menjawab yang 1 gelas, karena airnya lebih sedikit dan biasanya lebih cepat panas dibandingkan dengan air yang banyak.
Sebenarnya apa yang membedakan antara 1 gelas air dan 2 gelas air? Yang membedakan adalah massa airnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa semakin besar massa, maka semakin besar kalor yang dibutuhkan. Sehingga kita tahu bahwa massa mempengaruhi besarnya kalor. Sekarang misalnya ada 2 panci dengan air yang sama, yaitu 1 gelas air, tetapi dipanaskan oleh kompor yang berbeda. Yang satu apinya kecil dan yang satu apinya besar. Air mana yang akan cepat mendidih? Pasti jawabannya adalah air yang dipanaskan dengan api yang besar. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa semakin besar kalor, maka semakin besar kenaikan suhu zatnya. Dan yang terakhir, jika kita memanaskan air dan minyak dengan kompor yang sama, massa yang sama dan juga api yang sama, manakah yang lebih cepat panas? Atau mungkin keduanya memiliki kecepatan yang sama? Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak lebih cepat panas dibandingkan air. Mengapa demikian? Karena kalor jenis minyak lebih kecil dibandingkan kalor jenis air. Nah, kita perlu tahu apa itu kalor jenis. Kalor jenis ini adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 kilogram zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar kalor jenis, maka semakin besar juga kalor yang dibutuhkan. Dari ketiga faktor tersebut bisa kita simpulkan ada 3 faktor yang mempengaruhi kalor, yaitu massa, kalor jenis, dan juga perubahan suhu. Maka secara formulasi dapat dituliskan bahwa Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana delta T ini merupakan perubahan suhu. Dan bagaimana kita mencari perubahan suhu? Dengan cara mengurangi suhu akhir dikurangi suhu awal. Satuan ukur kalor adalah kalori, di mana 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Ternyata, selain setiap benda memiliki kalor, setiap benda memiliki yang namanya kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini apa sih? Kapasitas kalor ini merupakan banyaknya energi yang perlu ditambahkan ke suatu benda agar suhu benda itu 1 derajat lebih panas. Kapasitas kalor ini dari suatu benda tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kapasitas kalor dari suatu benda tersebut dicari dengan menggunakan rumus yang sederhana, yaitu dengan membagi jumlah energi panas yang diberikan dengan perubahan suhu guna menentukan banyaknya energi yang dibutuhkan per derajat. Setiap materi yang ada di dunia ini memiliki kapasitas kalor yang berbeda-beda. Nah, kapasitas kalor dari suatu benda ternyata dapat dihitung. Gimana caranya? Yaitu dengan cara membagi jumlah energi panas yang diberikan dengan perubahan suhunya. Nah, contohnya seperti energi yang kita butuhkan untuk memanaskan sebuah balok, misalkan sampai dengan 5 derajat Celcius adalah 2000 Joule. Maka berapa kapasitas kalor balok tersebut? Dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu E per T atau energi dibagi dengan perubahan suhu, maka kita bisa menghitung kapasitas kalornya. Berarti kan energinya kan 2000 Joule, sedangkan perubahan suhunya adalah 5 derajat Celcius. Tinggal 2000 dibagi 5 yaitu 400 Joule per derajat Celcius. Jadi untuk kapasitas kalor yang dimiliki oleh balok tersebut yaitu sebanyak 400 Joule per derajat Celcius. Nah, untuk lebih memahami materi ini, mari kita sama-sama mengerjakan contoh soal yang sudah disediakan. Perhatikan grafik berikut. Nah, di sini ada grafik PQRS, di mana P pada keadaan minus 5 derajat Celcius, Q sampai dengan R itu 0 derajat Celcius, dan S itu 10 derajat Celcius. Grafik tersebut melukiskan perubahan wujud 4 kg es sehingga menjadi air. Nah, jadi pada soal ini terjadi perubahan wujud yang tadinya es berubah menjadi air. Kemudian kalor jenis esnya itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis airnya itu sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur esnya itu 340.000 Joule per kilogram. Maka pertanyaannya itu berapa kalor yang diperlukan pada proses P sampai dengan R. Jadi kita cukup menganalisa proses dari P
Q sampai dengan R. Karena pertanyaannya cuma dari P sampai R, maka bisa kita lihat bahwa terjadi dua fase pada grafik tersebut. Yang pertama dari P ke Q, dan yang kedua dari Q ke R. Untuk P ke Q, kita tahu menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, dan untuk proses Q ke R itu menggunakan Q sama dengan M dikali L, karena pada proses Q ke R ini merupakan peleburan dari es ke air seutuhnya, sehingga tidak ada perubahan suhu. Untuk Q yang pertama itu berarti kita tahu M-nya itu 4 kg, C-nya itu sebesar 2100 Joule per kilogram Celcius, dan juga perubahan suhunya itu dari minus 5 derajat ke 0 derajat, berarti perubahan suhunya itu 5 derajat Celcius. Maka 4 dikali 2100 dikali 5 itu mendapatkan hasil 42.000. Nah, untuk kemudian yang selanjutnya dari proses Q ke R. Dari Q ke R ini menggunakan rumus M dikali L. Nah, untuk M-nya itu 4 kg, dan untuk kalor leburnya ini yaitu kalor lebur es sebanyak 340.000, sehingga menghasilkan angka 1.360.000 Joule. Nah, untuk Q totalnya itu berarti tinggal kita tambahin aja Q1 sama Q2. Jadi hasilnya itu adalah 1.402.000 Joule. Maka kita ubah menjadi kilo Joule, berarti menghasilkan angka 1.402 kilojoule. Jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai asas Black. Asas Black ini cukup simpel sih, karena persamaannya yaitu Q lepas sama dengan keterima. Jadi kayak kalor yang diberikan air ke es itu akan sama dengan kalor yang diterima oleh es dari si air gitu. Asas Black ini adalah hukum yang menyatakan bahwa untuk semua pertukaran energi panas atau kalor, maka kalor yang diterima materi bersuhu lebih rendah akan sama besar dengan kalor yang dilepas oleh materi bersuhu lebih tinggi. Secara matematis, asas Black dinyatakan sebagai berikut, yaitu Q lepas sama dengan Q terima, atau M1 dikali C1 dikali delta T akan sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T. Nah, jadi jika terdapat dua materi dengan suhu berbeda dicampurkan menjadi satu, asas Black ini dapat digunakan untuk mengetahui suhu akhir dari campuran tersebut. Nah, jadi asas Black ini bisa digunakan ketika kita ingin mengetahui suhu akhir campuran. Jadi kayak ada dua materi dengan suhu berbeda dicampurkan menjadi satu, maka akan ada suhu akhir. Seperti tadi kita ketika membuat kopi, ketika kopinya kepanasan, maka kita mencampurkannya dengan yang dingin, maka akan jadi suhu akhir. Jadi suhu akhir yang kita inginkan kan hangat gitu. Jadi kita bisa menghitungnya itu dengan menggunakan asas Black dengan rumus Q lepas sama dengan Q terima. Nah, untuk lebih memahami mengenai materi asas Black ini, mari kita sama-sama bahas contoh soal. Di sini ada soal air bermassa 200 gram bersuhu 30 derajat Celcius dicampur dengan air yang mendidih dengan masanya itu 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Air ini memiliki kalori jenis sebanyak 1 kalori gram pangkat minus 1 derajat Celcius pangkat minus 1. Dan pertanyaannya itu suhu air campuran atau suhu akhir pada saat keseimbangan termal. Nah, kita tahu bahwa menurut asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, yang melepaskan kalor ini kan berarti yang memiliki suhu yang lebih tinggi, karena perpindahannya itu dari suhu yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Maka suhu yang Q lepasnya itu berarti yang memiliki suhu 90 derajat. Maka kita anggap saja M2 dikali C2 sama dengan, karena suhunya itu dikurangi, berarti T2 dikurangi T akhir. Dan sekarang yang menerimanya berarti yang bersuhu 30 derajat, maka M1 dikali C1
maksudnya M1 dikali C1 dikali T dikurangi T1, karena kan menerima, otomatis kan suhunya itu pasti lebih gede yang akhir daripada yang awal, karena yang awal ditambah dengan suhu campuran maka akan menghasilkan suhu akhir gitu. Jadi T akhir dikurangi T1, maka 100 dikali 1 dikali dalam kurung 90 dikurangi T akhir sama dengan 200 dikali 1 di dalam kurung T akhir dikurangi 30, maka hasilnya adalah 9.000 dikurangi 100 T sama dengan 200 T dikurangi 6.000, maka 9.000 ditambah 6.000 jadi 15.000, dan 200 tambah 100 itu jadi 300, maka kita dapat hasilnya T akhirnya itu sebanyak 50 derajat Celcius. Untuk lebih memahami mengenai materi hubungan antara kalor dengan suhu benda dan wujudnya, maka di sini saya menugaskan adik-adik untuk mengerjakan soal. Silahkan dikerjakan di rumah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.